Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan tentang belajar bahasa Arab Al-Quran tingkat dasar. Di mana pada kali ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ini dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kalimat. Ya. Jumlah artinya kalimat, ismiyah adalah yang berasal dari isim. Ya. Apa itu jumlah ismiyah? Kita akan bahas pada kali ini. Mungkin kalau diartikan jumlah ismiyah itu disebut dengan kalimat nominal, ya di mana jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang terdiri dari dua isim atau lebih. Jadi intinya jumlah ismiyah adalah kita menyusun sebuah kalimat, ya, kalimat sempurna dalam bahasa Arab, di mana kalimat itu terdiri dari dua isim atau lebih, ya. Jadi pastinya ya diawali oleh isim di depannya, kemudian berikutnya diikuti dengan isim yang lainnya. Nah, di sini bagian dari jumlah ismiyah itu ada dua bagian, ya. Yang pertama itu yang berada di awal, ya, atau isim yang berada di awal itu disebut dengan sebagai mubtada, ya, atau sebagai subjek, di mana mubtada atau subjek ini itu ada sesuatu yang ingin dijelaskan, ya, sesuatu yang ingin dijelaskan. Dan di sini karena kita berhubungan dengan jumlah ismiyah, maka sesuatu yang ingin dijelaskan atau mubtada'nya itu juga berupa dalam bentuk isim. Kemudian bagian kedua atau yang mengikuti mubtada itu disebut dengan khabar, ya, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan predikat. Yaitu apa khabar? Khabar itu ya kabar, ya, penjelasan dalam bentuk kondisi, keadaan, jabatan ataupun penjelasan dalam bentuk apapun yang berfungsi itu apa? Yang berfungsi untuk menjelaskan mubtada. Ya. Jadi di sini tadi mubtada itu ada sesuatu yang ingin dijelaskan. Ingin dijelaskan oleh apa? Ingin dijelaskan oleh si khabar ini. Jadi inilah yang disebut dengan jumlah ismiyah, ya, yaitu terdiri dari dua bagian, di mana bagian pertama itu disebut dengan mubtada atau sesuatu yang ingin dijelaskan, dan sedangkan yang bagian kedua itu disebut dengan khabar, yaitu sesuatu yang menjelaskan mubtada seperti itu. Nah, di sini agar terbentuk sebagai jumlah mufidah atau kalimat sempurna, maka setiap mubtada itu harus dilengkapi dengan khabar. Dan di sini dalam pembentukan jumlah ismiyah atau mubtada khabar ini, mubtada dan khabar itu jika berupa isim itu harus bersesuaian, ya, bersesuaian dalam hal apa? Dalam hal jenisnya. Ya, kalau mubtada'nya berupa muannas, maka khabarnya juga muannas. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya juga mudzakkar. Itu harus bersesuaian. Kemudian selain itu juga bersesuaian dalam hal jumlahnya, ya. Ketika mubtada itu berjumlah satu atau mufrad, maka khabarnya juga mufrad, ya. Mubtada berupa isim musanna, maka khabarnya juga berupa isim musanna. Sama halnya dalam keadaan jamaknya seperti itu. Jadi itu aturan, ya, aturan ketika kita ingin membuat jumlah ismiyah, ya, atau membuat rangkaian mubtada khabar di sini. Oke, kita cek di sini, ya. Di sini ada beberapa contoh, ya. Misalkan dari kata khalaqullah, yaumul qiyamati, rasulullahi, kitabu aliyin, dan dinukum. Nah, di sini termasuk apakah? Apakah termasuk sifat mausuf, mudhof ilaih atau idhofah, atau mubtada khabar? Ya, rangkaian-rangkaian seperti ini, ya. Berikutnya juga, ya, di sini ada contoh lagi, misalkan yang pertama adalah al-mar'atu as-solihatu, al-lughatu al-arabiyyatu, al-masjidu al-kabiru, rasulun aminun, kitabun jadidun, ar-rajulu as-solihu. Semua contoh ini termasuk manakah? Apakah termasuk sifat mausuf, mudhof ilaih atau idhofah, atau mubtada khabar, ya. Dan berikutnya ada contoh lagi, ya. Yang pertama, al-ustadu jamilun, at-talibani mahirani, at-talibuna dhahikuna, khadijatun talibatun, anta naimun, hadihi majallatun. Dari rangkaian ini termasuk manakah? Apakah termasuk sifat mausuf, mudhof ilaih, atau mubtada khabar? Untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu, ya.
Oke, yang pertama, ya contoh yang pertama adalah khalqullahi, kemudian yaumul qiyamati, rasulullahi, kitabu aliyin, dan dinukum. Kalau kita cek satu persatu, kita lihat ya, di sini terdiri dari dua isim ya, rangkaian dua isim. Yang pertama kalau kita cek di sini berupa apa? Berupa isim nakiroh. Tapi di sini tanpa tanwin, karena dia akan digabung dengan kata yang berikutnya ya. Khalqu, yaumu, rasulu, kitabu, dan dinu itu adalah kalau kita cek awalnya adalah dia berupa isim nakiroh tapi tanpa tanwin. Kemudian kita cek untuk isim yang berikutnya dari kata Allahi, ya. Allahi dia termasuk isim makrifah, ya, dengan alif lam. Kemudian al-qiyamati itu juga termasuk isim makrifah dengan alif lam. Allahi isim makrifah dengan alif lam. Aliyin isim makrifah yang berupa isim alam karena nama orang. Kemudian yang terakhir kum. Kum itu isim makrifah yang apa? Yang berupa isim domir ya, domir muttasil di sini. Nah, kalau kita cek di sini, isim yang pertama ya, isim yang pertama itu berupa apa? Berupa nakiroh tapi tanpa tanwin. Ya. Kemudian isim yang kedua itu berupa isim makrifah, entah itu makrifah dengan alif lam, makrifah yang berupa isim domir ataupun isim alam dan isim makrifah yang lainnya. Nah, ketika ada rangkaian ini, maka sebagian besar itu akan disebut sebagai apa? Sebagai rangkaian mudhof ilaih atau idhofah. Ya. Meskipun ada beberapa contoh tapi sedikit sekali contohnya ya. Ketika rangkaian idhofah itu terdiri dari isim pertama nakirah tanpa tanwin dan yang kedua juga termasuk isim nakirah ya. Itu ada tapi sedikit sekali ya. Itu ada di pembahasan yang lainnya. Tapi secara umum tentang idhofah itu isim pertama itu adalah berupa apa? Berupa nakirah tapi tanpa tanwin. Ya karena nakirah berarti tidak boleh ada alif lamnya ya di depan ini dalam rangkaian idhofah. Sedangkan untuk isim yang kedua itu yang digunakan adalah isim makrifah ya. Semuanya makrifah. Ada yang nakirah tapi itu sedikit sekali contohnya. Kemudian di contoh yang kedua ya, kalau kita cek di sini ya, semua di depannya yang pertama, yang tiga bagian pertama dari al-mar'atu as-salihatu, al-lughatu al-arabiyyatu, al-majidu al-kabiru, kata yang pertama atau isim yang pertama itu termasuk apa? Isim makrifah. Isim makrifah dengan alif lam ya. Isim makrifah dengan alif lam, al-mar'atu, al-lughatu, al-masjidu. Kemudian kata yang mengikutinya yang atau isim berikutnya juga termasuk isim makrifah ya. Makrifah dengan alif lam, ini juga dengan alif lam dan ini juga dengan alif lam. Jadi rangkaian yang pertama adalah yang pertama makrifah, yang kedua adalah makrifah. Tuh. Kemudian kita cek tiga contoh yang terakhir ya. Di sini ada rasulun aminun, kitabun jadidun, ar-rajulu as-solihu ya. Kalau di sini yang dua terakhir ini rasulun aminun ya. Yang pertama itu nakiroh karena dia berakhir tanwin, yang kedua juga nakiroh. Sama hanya dengan yang kitabun jadidun. Yang pertama nakiroh dan yang kedua juga nakiroh. Nah, di sini ketika kita melihat seperti ini, maka rangkaian seperti ini tuh bisa kita sebut dengan rangkaian apa? Rangkaian sifat mausuf, ya. Dimana kalau rangkaian sifat mausuf itu kalau ketika isim pertama ma'rifah, yang kedua juga harus ma'rifah, ya. Ketika isim yang pertama nakiroh, yang kedua juga harus nakiroh, ya. Tapi di sini kalau kita cek untuk isim yang kedua itu harus berupa kata sifat, ya. Karena sifat mausuf itu adalah ya dalam diartikan bisa sifat mensifati ya. Al-mar'atu ini adalah mausuf atau yang akan disifati. As-solihatu ini adalah sifatnya seperti itu. Jadi misalkan artinya al-mar'atu as-solihatu artinya adalah wanita yang solehah. Jadi wanita ini al-mar'atu atau yang artinya wanita ini adalah yang akan disifati. As-solihatu ini adalah sifat ya. Sifat ini akan mensifati kata yang sebelumnya. Jadi dalam rangkaian sifat mausuf itu harus sama ya. Ketika isim yang pertama ma'rifah, yang kedua harus ma'rifah. Ketika isim yang pertama nakiroh, yang kedua juga harus nakiroh. Dengan catatan isim yang kedua itu harus berupa kata sifat ya. Meskipun tadi di bagian idhofah itu ada yang
yang isim pertama nakiroh, yang kedua nakiroh, tapi kalau yang di sifat mausuf, isim yang pertama yang nakiroh itu bisa menggunakan tanwin, ya. Kalau di bagian idhofah itu tidak boleh menggunakan tanwin. Tapi kalau dengan sifat mausuf itu menggunakan tanwin. Contohnya yang ini ya, Rasulun aminun dan seterusnya. Itu nanti ini sifat mausuf juga ada di pembahasan yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga ya. Al-ustadu jamilun, at-talibani mahironi, dan seterusnya di sini. Di sini kalau kita lihat ya, isim yang pertama itu berupa isim makrifah ya. Yang pertama misalkan al-ustadu, al-makrifah dengan alif lam. At-talibani, isim makrifah dengan alif lam ya. Kemudian at-talibuna, isim makrifah dengan alif lam. Khadijatun itu adalah isim makrifah yang berupa isim alam, nama orang. Anta itu adalah isim makrifah dari isim domir. Hadihi itu isim makrifah yang berupa apa? Yang berupa isim isyarah. Jadi kalau kita cek di semuanya isim yang pertama itu berupa isim makrifah, ya. Kemudian yang kedua ini sebagian besar adalah berupa isim nakiroh, ya. Jadi jamilun, mahironi, dohikuna, talibatun, naimun itu adalah isim nakiroh, ya. Sehingga ketika kita menemukan rangkaian dua isim, yang pertama itu isim makrifah, yang kedua itu isim nakiroh, maka itu bisa disebut atau sebagian besar seperti itu adalah rangkaian dari apa? Dari mubtada khabar, ya, di mana isim yang pertama itu adalah mubtada, isim yang kedua itu adalah khabarnya. Jadi mubtada khabar itu secara umum ya, yang pertama itu yang mubtadanya berupa ma'rifah dan khabarnya berupa nakiroh, itu secara umum. Ya, secara umumnya seperti itu. Ada beberapa keadaan di mana isim yang kedua itu bukan berupa nakiroh tapi berupa ma'rifah. Itu ketika isim ma'rifah yang pertama atau mubtadanya itu kita bentuk dari apa? Dari isim isyarah, ya, misalnya hadihi. Ya, misalkan di sini ada hadihi Maryam, ya, hadihi adalah isim ma'rifah. Maryam juga isim ma'rifah, tapi dari apa? Dari isim alam. Sehingga hadihi Maryam ini juga termasuk apa? Bentuk mubtada khabar, ya. Kayak anta, kalau di sini kan anta naimun. Naimun adalah orang yang tidur. Kalau di sini nakiroh. Tapi ketika anta ini yang isim domir mumfasil itu bisa digabung dengan khabar yang berupa makrifah. Misalkan anta Muhammadun, ya. Kamu adalah Muhammad. Jadi anta itu adalah mubtada yang berupa isim makrifah, Muhammadun khabar yang berupa makrifah juga. Jadi ketika mubtada khabar dengan rangkaian yang pertama yang mubtada makrifah yang khabar makrifah itu biasanya khusus untuk ini ya, secara umum khusus untuk yang makrifah yang ketika diawali dengan isim isyarah ataupun isim dhamir, ya. Kalau isim isyarah pun juga di belakangnya juga bisa dikasih dengan isim nakiroh, ya. Tapi kalau yang makrifah itu yang awalnya pasti yang digunakan adalah yang entah itu isim isyarah ataupun isim dhamir di sini. Oke, dan berikutnya kita fokus kepada pembahasan tentang mubtada, ya. Mubtada dan khabar jika berupa isim itu harus bersesuaian dalam hal mu'annas, mudzakkar, dan mufrad, musanna atau jamaknya. Artinya apa? Artinya antara mubtada dan khabar harus bersesuaian dari jenis gendernya, ya. Kalau mubtada mu'annas, khabar mu'annas, ya. Dan juga dalam hal jumlahnya. Kalau mubtadanya itu isim mufrad, maka khabar juga isim mufrad, ya. Nah, di sini mubtada itu harus berupa isim makrifah, ya, sehingga dan berupa apa ya? Isim makrifah dengan alif lam, kemudian isim alam, ya, kemudian isim domir munfasil, dan isim isyarah, ya. Contohnya di sini kalau yang merah ini adalah isim makrifah dengan alif lam, ya, al-ustadu, at-talibani, at-talibuna. Kemudian yang khadijatun ini contoh dari isim alam. Kalau anta ini mubtada yang berupa isim domir, ya, domir yang munfasil yang digunakan. Kemudian yang hadihi ini adalah isim alam yang berupa apa? Berupa kata petunjuk atau isim isyarah. Kemudian selain itu, mubtada juga dapat berupa apa? Berupa bentuk idhofah, ya, atau bentuk mudhof ilaih.
Kenapa? Karena bentuk idhofah juga termasuk apa? Termasuk isim makrifah, ya. Untuk pembahasan isim makrifah juga ada sendiri, ya. Jadi isim idhofah juga termasuk apa? Termasuk isim makrifah. Contohnya apa? Contohnya nih bagian Kitabul Mudarrisi. Kitabul Mudarrisi jadidun. Bukunya guru itu baru, ya. Jadi Kitabul Mudarrisi ini termasuk bentuk idhofah. Dan di sini posisinya sebagai apa? Sebagai mubtada. Kemudian diikuti dengan kata jadidun, ya. Hakibatuha itu juga termasuk idhofah. Jadi kata hakibatu digabung dengan domir ha, ya, domir muttasil ha. Sehingga hakibatuha itu termasuk bentuk apa? Bentuk idhofah. Dan di sini posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai mubtada di sini. Hakibatuha jamilun. Atau mubtada khabar, ya, mubtada itu juga bisa berupa apa? Sifat mausuf, ya. Contohnya at-thalibu al-mahiru qaimun, ya. Murid yang pintar itu sedang berdiri. At-thalibu al-mahiru ini kan bentuk sifat mausuf. Dan di sini posisinya sebagai apa? Sebagai mubtada. Selain itu juga berupa isim mausul, ya. Isim mausul juga termasuk isim makrifah, ya. Contohnya allati fil fasli aisyatun, ya. Allati itu isim mausul, ya. Jadi selain ini ya mubtada, selain isim ma'rifah yang tadi itu yang dengan alif lam, dengan isim alam, kemudian isim domir dan isim isyarah, mubtada juga bisa berupa apa? Berupa idhofah, ya, contohnya yang merah ini. Kemudian juga bisa berupa sifat mausuf yang ini, yang biru, dan juga bisa berupa isim mausul. Itu tentang mubtada, ya. Dan berikutnya tentang khabar, ya. Khabar itu berarti isim yang mengikuti mubtada, ya, yang fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan kondisi dari mubtada, ya. Seperti tadi, ya, mubtada khabar harus bersesuaian, ya. Dan di sini khabar dapat berupa apa? Dapat berupa khabar mufrad, artinya apa? Ya cuma isim, ya, berupa isim mufrad, atau khabar juga bisa berupa sibhul jumlah, ya. Sibhul jumlah itu sudah ada pembahasannya tersendiri. Kemudian khabar juga bisa berupa sifat mausuf dan juga bisa berupa idhofah. Selain itu, khabar juga bisa berupa khabar jumlah, ya, atau entah itu jumlah ismiyah dan seterusnya. Dan ini tidak kita bahas, ya. Kita hanya membahas yang khabar yang berupa isim saja, bukan berupa kalimat, ya. Jadi khabar yang berupa isim itu ada 4 macam, ya, yang berupa mufrad, isim sibul jumlah, sifat mausuf ataupun idhofah. Contohnya seperti apa? Kita cek di sini, ya. Pertama adalah khabar mufrad. Khabar mufrad adalah disebut khabar isim. Kenapa? Karena ya khabarnya berupa isim, ya, isim tunggal di sini. Yaitu khabar yang hanya terdiri dari satu kata atau isim saja, baik itu berupa mufrad, musanna atau jamak, ya, untuk jumlah isimnya, ya, kalau dilihat dari sisi jumlahnya. Tapi kalau dari kata-katanya atau tulisannya itu hanya satu isim saja. Contohnya, ya, al ustadu jamilun, ya, yang biru ini adalah khabarnya, itu terdiri dari satu kata. Al ustadu ini mufrad, maka khabarnya juga mufrad, ya, jamilun, ya. Al ustadu ini mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar, jamilun. Yang berikutnya at-talibani mahirani. Ini mubtada'nya yang berupa isim musanna, ya. Maka khabarnya juga harus berupa isim musanna, ya. Mubtada'nya at-talibani itu isim musanna yang berasal dari apa? Mudzakkar. Maka mufradnya juga harus sama, khabarnya juga harus sama, berupa mudzakkar dan juga berupa musanna. Maka di sini at-talibani mahironi. Ya, kalau di sini kan mufrad, di sini musanna, ya. Ini mudzakkar dan juga mudzakkar. Contoh lagi di sini at-talibuna dhahikuna. At-talibuna itu mudzakkar. Tapi jumlahnya adalah jumlah yang jamak, ya. Jamak muannats salim. Jamak mudzakkar salim di sini. Kemudian karena mubtada'nya itu berupa mudzakkar dan jamak, maka khabarnya juga ikut mudzakkar dan jamak, ya, sehingga dhahikuna di sini.
Contoh lagi ya, khabar mufrad di sini Khadijatun thalibatun. Khadidatun itu isim muannas ya, karena dia nama perempuan. Dan ia berposisi sebagai mubtada, karena mubtadanya berupa muannas, maka khabarnya pun juga muannas ya. Khadijatun thalibatun ya, seperti itu. Jadi di sini khabar contoh apa? Jenis khabar yang pertama adalah khabar mufrad yang terdiri dari satu kata atau isim saja. Lah, ketika kita menggunakan khabar mufrad seperti ini, maka harus berupa apa? Harus berupa nakirah ya. Harus berupa nakirah ataupun juga bisa berupa ma'rifah ya. Kalau ma'rifah ini ya tadi ya yang saya jelaskan, kalau khabarnya itu berupa ma'rifah itu ketika kita menggunakan mubtada berupa isim dhamir munfasil seperti ini, atau yang menggunakan isim isyarah ya. Jadi mubtada yang menggunakan isim dhamir atau isyarah, maka khabarnya bisa berupa nakirah ataupun bisa berupa ma'rifah seperti itu. Tapi secara umum itu khabar untuk mufrad ini berupa apa? Berupa nakirah. Kemudian jenis khabar yang kedua adalah khabar yang berupa sibhul jumlah ya. Yaitu khabar yang bukan mufrad atau bukan berupa isim tunggal atau bukan berupa kalimat, tetapi sesuatu yang menyerupai kalimat ya. Dimana untuk sibhul jumlah ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah jar majrur, yang kedua adalah dhorof ya. Ini di pembahasan sebelumnya ada ya di video saya juga. Oke, contohnya yang hijau ini adalah jar majrur ya, sibhul jumlah ya. Yaitu rangkaian dari huruf jar dengan isim yang diikutinya ya. Minal baiti ya. Al ustadu minal baiti ya. Ingat ya, kalau kita lihat di sini mubtada'nya berupa ma'rifah semuanya ya, dengan alif lam semuanya, al ustadu, at-talibani, az-zakatu, ad-dukkanu, al-liqa'u sama as-sahabu. Ya. Contoh yang pertama al ustadu minal baiti, di mana khabarnya adalah berupa jar majrur ya, yang artinya adalah guru itu dari rumah ya, minal baiti dari rumah. Kemudian at-talibani fil fasli ya. Dua orang murid itu di dalam kelas seperti itu. Kemudian az-zakatu lil masakin. Zakat itu untuk orang-orang miskin ya. Ketika khabar yang digunakan berupa sibul jumlah, maka antara mubtada dan khabar itu tidak perlu harus bersesuaian ya. Tidak harus perlu bersesuaian, karena memang yang bersesuaian khusus yang isimnya, yang berupa isim ya. Kalau sedang ini kan khabarnya berupa sibul jumlah, bukan berupa isim seperti itu. Sedangkan yang ungu di sini adalah khabar yang berupa dzaraf ya. Contohnya ad-dukkanu itu artinya toko ya. Toko itu amamal masjidi. Toko itu di depan masjid ya. Al-liqa'u ba'dad duhri ya. Pertemuan itu setelah duhur. As-sahabu bainas sama'i wal ardi ya. As-sahabu itu artinya awan ya. Awan itu di antara langit dan bumi. Jadi di sini jenis khabar yang kedua adalah khabar sibul jumlah ya. Di mana bisa berupa jar majrur dan dhorof ya. Yang perlu ditekankan tadi ya, bahwasanya kalau kalau untuk khabar yang berupa khabar mufrad itu harus bersesuaian ya. Mulai dari jenis gendernya atau jumlahnya. Tapi kalau khabar yang berupa sibul jumlah itu antara mubtada dan khabar tidak harus bersesuaian. Kemudian ada juga khabar lainnya ya, yang berupa apa? Yang berupa sifat mausuf atau yang berupa idhofah ya. Contohnya huwa. Huwa ini adalah mubtada'nya berupa isim apa? Isim dhamir munfasil huwa, dia ya. Huwa rajulun sholihun. Dia adalah laki-laki yang soleh. Rajulun sholihun ini adalah khabar yang berbentuk sifat mausuf ya. Sama dengan tilmidun nasyitun, madrasatun kabiratun, itu berupa sifat mausuf. Kemudian yang ungu ini adalah khabar yang berbentuk apa? Yang berbentuk idhofah. Ya. Kemudian di sini Muhammadun ini adalah mubtada ya, berupa isim alam, jadi dia termasuk isim ma'rifah ya. Kemudian ra'isul fasli. Yang Muhammadun itu
ketua kelas ya. Ra'isul fasli ketua kelas ini termasuk khabar yang berupa idhofah ya. Ra'isul fasli ya. Ra'isu ini adalah mudhofnya ya. Dia tuh nakirah tanpa tanwin. Kemudian al-fasli itu adalah mudhof ilaihnya ya, yang berupa isim ma'rifah dan dalam keadaan majrur atau kasrah di sini ya. Kemudian dalika baituha dan seterusnya seperti ini. Dan berikutnya adalah contoh mubtada khabar dalam ini ya, dalam Al-Qur'an ya. Yang pertama dari di surat Al-Fatihah ayat 2 ya. Ayat 2 alhamdulillahi ya. Alhamdu itu adalah segala pujian lillahi untuk Allah ya. Alhamdu sebagai mubtada, lillahi sebagai khabar ya. Kemudian di surat An-Nisa ayat 4 ya. Lirrijali nasibun ya. Lirrijali nasibun. Lirrijali adalah mubtada ya, berupa isim ma'rifah dengan alif lam. Kemudian nasibun ini adalah khabar. Khabar yang berupa apa ya? Khabar mufrad ya, yang berupa isim nakirah ya. Lillahi juga khabar mufrad ya, yang berupa isim nakirah di sini. Kemudian di surat Ali Imran ayat 4 ya, lahum adabun syadidun. Lahum adabun syadidun. Lahum ini adalah posisinya sebagai mubtada ya. Berupa apa? Berupa isim domir ya, hum ya, isim domir. Kemudian adabun syadidun itu termasuk apa? Termasuk khabar yang terbentuk dari sifat mausuf ya. Adabun syadidun, azab yang pedih. Dan berikutnya di surat Al-Qadr ayat 3, Lailatul Qadri khairun ya. Di sini yang biru ini adalah mubtadanya yang berupa apa? Mubtada yang berupa idhofah ya. Lailatul Qadri. Lailatu ini adalah mudhofnya yang berupa nakirah tanpa tanwin. Kemudian al-qadri itu adalah mudhof ilaihnya. Ya, yang berupa isim ma'rifah dengan alif lam dan berharokat kasroh di sini ya. Jadi Lailatul Qadri ini adalah mubtada, kemudian khairun ya. Khairun ini adalah khabarnya yang berupa khabar mufrad dan berupa isim nakirah. Kemudian di surat Al-Lahab ayat 5 ya, fi jidiha hablun ya, sama ya, ini juga idhofah dan ini mubtadanya berupa idhofah dan khabarnya berupa isim nakirah ya, isim mufrad ya. Dan berikutnya contoh yang terakhir ya, di Al-Qur'an masih banyak, ini cuma saya ngasih beberapa contoh saja dari penggunaan mubtada khabar ya. Di sini contohnya wa antum muslimuna ya. Antum muslimuna. Antum ini adalah mubtadanya berupa apa? Berupa isim dhamir munfasil ya. Kemudian di sini untuk khabarnya itu berupa apa? Berupa muslimuna, berupa nakirah ya. Nakirah yang berupa apa? Isim jamak. Ya, jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena antum ini kan khusus untuk ini ya, untuk kalian laki-laki. Maka karena kalian laki itu berarti banyak ya dan berupa mudzakkar, maka di sini untuk khabarnya pun yang digunakan juga yang jamak dan juga berupa mudzakkar di sini. Oke, itu pembahasan kita kali ini tentang jumlah ismiyah, di mana pembahasannya lebih ke mubtada khabar ya. Di mana jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari dua buah isim atau lebih, di mana isim yang pertama itu adalah isim yang ingin dijelaskan yang disebut dengan mubtada atau dalam bahasa Indonesia adalah subjek ya, bisa kita katakan sebagai subjek. Kemudian untuk isim yang kedua atau isim yang mengikutinya itu disebut dengan khabar ya. Khabar itu apa? Isim yang digunakan untuk menjelaskan keadaan, kondisi, jabatan dan sebagainya dari si mubtada itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.